Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu layang. Selamat datang lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Nah, di channel ini gue bakal menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya buat adonan martabak bangga biasa sampai martabak bangga premium. Itu kan pasti ada perbedaan ya. Nah, di sini juga gue bakal share pengalaman gue ketika gue buka usaha martabak biasa maupun usaha martabak premium. Jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali ke channel ini dan tertarik dengan channel ini, teman-teman bisa lihat video pembahasan yang lainnya. Siapa tahu ada informasi yang kalian butuhkan seputar usaha martabak. Oke, seperti pada video pembahasan kali ini ya, gue bakal bahas tentang pemasaran. Ya, pemasaran itu kan sangat penting ya dalam membuka usaha martabak. Karena dengan pemasaran yang baik, kalau misalkan tahu tahapannya, maka omset teman-teman, produk teman-teman, yaitu produk martabaknya yang dijual ke konsumen itu jadi meningkat. Oke, nah untuk yang pemula yang baru-baru pertama kali membuka usaha martabak, nah yang diperlukan di situ adalah konsumen mengenal usaha teman-teman. Kalau teman-teman actionnya kurang dan cuman buka aja gitu tanpa memperkenalkan ke yang lain, nah saya jamin deh 3 bulan sampai 6 bulan pertama teman-teman itu omsetnya sangat kecil, paling di bawah 1 kilo ya buat adonan. Itu kan sangat sayang banget kan, padahal bisa jadi produk yang teman-teman buat itu sangat berkualitas dan bisa bersaing dengan martabak yang udah lama. Nah, jadi buat teman-teman nih yang baru pertama kali buka, mending langsung didaftarkan outletnya. Seperti pada video pembahasan kali ini, gue bakal ngasih tahu bagaimana caranya mendaftarkan outlet martabak bermitra dengan GoFood. Kalau pada video pembahasan yang lalu kan gue udah nge-share ya bagaimana bermitra dengan GrabFood kan. Nah, sekarang gue bakal nge-share bermitra dengan GoFood. Secara umum sebenarnya tahapannya sama aja, cuman ada sedikit perbedaan ya ketika beberapa file yang ingin diupload, dan juga ya stepnya ada yang sedikit berbeda dan lebih ribet kalau di GoFood. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja ke tahap cara pengerjaannya. Langsung saja ke tahap cara pendaftaran. Nah, kalian buka websitenya terlebih dahulu ya. Bisa masuk ke gojek.com. Gue ngasih tutorialnya langsung di laptop aja, karena menurut gue tampilannya lebih enak ya daripada di HP. Sebenarnya yang aplikasi di Play Store juga ada yang ini ya, yang menawarkan. Cuman saran gue sih mending langsung ke webnya, biar lebih cepat prosesnya. Oke, setelah masuk ke Gojek ya, teman-teman klik yang ini ya, daftar di sini. Oke, ini udah masuk. Kemudian teman-teman pilih yang daftar akun GoFood baru perorangan. Kalau martabak semuanya perorangan ya. Kalau pengen penambahan cabang baru tinggal pilih yang di bawah. Kayak ini, karena ini dari awal berarti pilih yang perorangan. Oke, kemudian teman-teman isi formulir pendaftarannya terlebih dahulu. Ini nama usahanya, misalkan martabak Bangka 77 ya. Terus kota outletnya misalkan di Ambon. Terus data pemilik usaha. Nah, ini data pemilik usahanya. Teman-teman isi nama pemilik usahanya, terus nomor HP-nya, email pemilik usaha. Ini yang aktif ya, soalnya informasi tentang pembaharuan dikirim ke email. Terus jenis identitas pemilik usaha, ini ada KTP. Nah, terus nomor identitas KTP juga. Oke, ini seperti ini ya. Terus teman-teman upload ya dalam bentuk JPG, PNG, atau PDF maksimal 3 MB. Kalau 3 MB sih udah cukup besar ya. Terus nanti teman-teman tinggal pilih ya filenya ditaruh di mana gitu. Oke. Kemudian teman-teman ini isi alamat surat menyurat pemilik usaha. Jadi kalau misalnya ada surat dari Gojek ya, nanti dikirimnya ke alamat siapa. Berarti teman-teman isi alamat rumah teman-teman. Oke, kemudian nomor NPWP pemilik usaha. Jika ada ya, jadi ini nggak wajib kalau di sini. Terus pastikan dokumen masih berlaku saat ini, dapat dibaca dengan jelas, tidak blur, rusak, tertutup jari, atau terdapat pantulan cahaya. Terus formatnya JPG, PNG, atau PDF ya. Terus maksimal dari filenya adalah 3 MB. Teman-teman upload, klik pilih di sini. Oke, kemudian kalau udah data pemilik usaha, teman-teman isi data pembayaran. Klik yang tanda plus. Nah, di sini teman-teman harus melampirkan nomor rekening. Kalau Grab kemarin kan nggak harus ya, karena kalau Grab itu ada tagihannya.
setiap bulan. Jadi yang bayar itu adalah pemilik ke Grab. Nah, kalau Gojek ini awal-awal sih pembayarannya sama ya, ada tagihan. Cuman kayak pas tahun 2019 kalau nggak salah itu berubah. Jadi kita yang tinggal ditransfer keuntungan bersihnya setelah dipotong dari komisi dari Grab, dari GoFood ya. Jadi GoFood nanti transfer ke rekening kita. Jadi diisi nama banknya, nomor rekening, nama pemilik rekening, nanti diverifikasi rekening terlebih dahulu. Oke, setelah semuanya udah, kemudian di scan ya di bagian depan. Di sini ada identitas ini. Di halaman pertama di scan. Usahakan semuanya terbaca jelas ya. Karena ini biar mempercepat proses verifikasi. Kalau blur, ini akan menghambat dan bisa dibatalkan karena dianggap tidak sesuai ya. Ini kan sangat disayangkan kan. Oke, kemudian tinggal pilih ya. Oke, juga upload surat pernyataan penggunaan rekening. Kalau misalkan nama pemilik rekening ini berbeda dengan nama pemilik usaha, misalkan ya nama pemilik rekeningnya milik istrinya gitu kan, terus nama pemilik usahanya suaminya, itu kan berbeda. Jadi harus dibikin surat pernyataan. Surat pernyataannya teman-teman tinggal download di sini. Ini ada download sini. Ntar teman-teman tinggal isi biodata aja. Oke, kemudian ditandatangani oleh materai 6000. Ini sebagai bukti ya, dan juga bisa kuat secara hukum. Oke, kemudian nanti diupload ya, tinggal pilih. Kemudian upload identitas pemilik rekening. Nah, kalau misalkan rekeningnya ini adalah yang buka usaha sendiri, jadi bukan rekening orang lain. Oke. Kemudian sama dipilih, diupload. Oke, setelah itu data outlet. Nah, data outletnya teman-teman isi. Sini nama outletnya Martabak Bangka 77 atau apa. Terus kategori outletnya teman-teman pilih yang restoran aja ya, karena kan bukan home industry ya, bukan di rumah. Terus teman-teman cari ini ya, titik koordinat kalau belum punya ya. Kalau misalkan udah punya ya teman-teman tinggal masukin aja titik koordinatnya di sini. Kalau misalnya belum punya, teman-teman klik dulu di sini. Misalkan ya usaha teman-teman itu sewa tempat di depan Indomaret, kan Indomaret yang ada di Tangerang, Jakarta, di mana aja deh. Misalkan Indomaret. Nah, misalkan Indomaret yang di ini ya, yang di DC Tangerang ya. Tarik klik. Misalkan teman-teman itu sewanya di depan Indomaret ya. Ya teman-teman sebisa mungkin sih cari patokan yang emang patokan itu lebih umum gitu, kayak Indomaret. Terus kalau nggak deket Polsek ya, kalau nggak di depan Sabar Subur atau Giant. Nah, ini kan udah ada ya, teman-teman tinggal copy paste aja. Nah, oke. Kalau emang ribet untuk nyari titik koordinat ya, jadi patokannya itu aja, cari patokan yang ini. Nanti drivernya sendiri sebenarnya dia bakal nelpon ya. Kalau misalkan udah nyampe di tempat dan usaha teman-teman ini nggak jauh banget gitu kan, pasti kan gampang untuk nyarinya drivernya. Yang penting titiknya jelas. Kalau titik kayak Indomaret, Polsek kan itu kan dia pasti ngasih titiknya udah lebih akurat lah. Oke. Kemudian alamat outletnya ini udah langsung ada ya. Nah, titik koordinatnya juga. Terus nomor HP outletnya. Nah, pastikan nomor, kalau misalkan martabak biasa kan pasti kan ya cuma satu orang gitu kan yang jualan, otomatis nomor HP-nya adalah yang satu orang itu. Tapi kalau misalnya udah martabak premium, biasanya ada karyawan. Nah, nomor karyawan ini tuh nomor HP yang ditaruh di kios. Jadi kalau misalkan ordernya keluar tapi karyawan masih kerja, nomor HP-nya yang di outlet, jangan nomor HP yang di ini. Nanti ini bisa dibuat driver ini menghubungi dari outlet kalau misalkan ada pesanan. Oke, kemudian email outlet. Kalau untuk email disamain juga nggak apa-apa dengan yang ownernya, karena untuk email ini ya jarang digunakan banget. Yang paling penting adalah nomor HP ini. Oke, kemudian syarat dan ketentuan teman-teman harus baca juga. Ini GoFood ya, Gobis. Kalau sekarang Gobis ya. Kalau dulu sih Goresto. Terus teman-teman tinggal centang
setelah membaca dan setuju. Oke, kalau udah klik I'm not a robot ya, untuk verifikasi bahwa ini real dari manusia ya. Kemudian submit ya, klik submit. Oke, setelah klik submit, nanti teman-teman dapat pemberitahuan via email yang udah didaftarkan tadi. Nah, seperti ini ya. Ini gua udah dulu ya, 21 September kan, 21 September 2017. Nggak beda jauh udah dengan GrabFood gua daftarin ya. Gua dapat emailnya. Terima kasih atas ketertarikan Anda untuk menjadi partner GoFood. Oke, nanti setelah ini teman-teman bakal di email lagi oleh dari ini ya, dari pihak GoFood-nya atau staff GoFood-nya. Di sini dari berlenia.y@gojek.com. Nah, dia kirim ini, terima kasih data yang Anda submit via website sudah saya terima. Kontrak Anda akan segera diproses setelah data-data berikut dilengkapi. Nah, jadi kita ada tahapannya. Kita proses terlebih dahulu. Oke, yang pertama adalah satu buah foto tempat usaha tampak dari luar. Jadi dari luar toko ya. Jadi jangan di dalam, jangan di belakang gerobak ya. Di belakang gerobak itu salah. Yang benar adalah di depan gerobak ambil fotonya. Oke, nanti nggak diproses karena ini tampak dari luar ya. Terus khusus untuk home industry, usaha yang berlokasi di rumah pribadi harap melampirkan juga foto owner yang memegang produk di depan foto rumah tampak luar. Jadi ownernya megang produk ya, ini sedikit berbeda. Oke, terus selanjutnya satu buah foto produk bestseller makanan atau minuman ukuran 1000x500 pixel 2:1. Oke, ini foto produknya ya nggak usah bestseller banget, yang mana aja. Yang masih bestseller ini nanti digunakan buat di aplikasi ya, untuk menarik dari minat pembeli juga. Ukuran pixelnya ini ya, biar bisa diproses, dan ininya 2:1. Nanti di kameranya tinggal diatur aja 2:1-nya. Atau pas editing ya. Terus size-nya ada 500 KB, kalau lebih ya teman-teman bisa kompres atau resize ya biar mempermudah. Terus ini untuk di banner aplikasi GoFood. Oke, selanjutnya foto-foto produk makanan atau minuman ukuran 500x500 pixel 1:1. Teman-teman bikin foto lagi juga untuk produk makanan ya. Size-nya 500 KB beserta nama dari masing-masing produk tersebut. Masing-masing foto di rename, diberi nama menu. Nah, ini gunanya buat di aplikasi. Misalkan martabak coklat, nanti fotonya ini. Martabak coklat kacang, fotonya beda lagi. Martabak coklat keju, fotonya beda lagi. Jadi ketika di aplikasi itu ada pembeli, muncul tuh nama martabak, harganya, jumlah pesanan, dan juga foto-fotonya. Jadi buat menarik konsumen juga. Oke, jadi teman-teman harus siapin. Nggak harus semuanya, beberapa aja dulu, nanti bisa diupdate. Kemudian foto halaman depan rekening buku tabungan yang berisikan nama, nomor rekening, dan nama bank. Ini teman-teman di foto ya, dan nanti dilampirkan. Kemudian mengisi form content information dalam format Excel yang saya lampirkan di email ini dengan lengkap. Satu Excel yang saya lampirkan ada 2 sheet. Sheet informasi restoran dan sheet menu. Hanya bisa di-download melalui laptop atau PC. Nah, ini kenapa saya saranin kalau proses registrasi ini mending pakai laptop ya. Soalnya ada beberapa step biasanya yang harus menggunakan laptop. Oke, content information-nya dia ada di bawah, dilampirkan ya. Nah, ini content information-nya. Ini tentang GoResto ya. Kalau dulu sih namanya GoResto. Jadi kalau ada pesanan masuk ke GoResto ya, aplikasi di HP. Kalau sekarang jadi GoBiz. Tahapannya sama sih, cuma namanya doang beda. Nah, ini content information-nya. Oke, itu tadi tahapan content information. Dan lampirkan KTP owner. Jika bentuk usaha korporat, maka lampirkan SIUP ya, surat izin usaha perdagangan, atau TDP, tanda daftar perusahaan, dan NPWP perusahaan. Ya karena ini perorangan kan, ya nggak usah pakai SIUP. Kemudian KTP, NPWP, dan buku tabungan harus dengan satu nama yang sama, yaitu owner. Jadi ini sebisa mungkin sih note-nya adalah satu nama ya, owner. Jadi kalau misalkan harus buku tabungannya itu yang tadi ya, yang rekening itu beda nama, teman-teman harus buat kayak
pengalihan gitu, pengalihan namanya, tapi ada materinya. Oke, semua data wajib diisi dan dilengkapi. Jika tidak diisi secara lengkap, kami tidak dapat memproses kerjasamanya, dan semua data dikirim balik melalui email. Nah ini kalau misalnya nggak lengkap ya, terus datanya juga nggak valid gitu kan, berbeda-beda, itu bisa menghambat, bahkan bisa dibatalkan. Kalau teman saya waktu itu ada yang jual leker, dia sampai berbulan-bulan gitu ya, sampai 3 bulan tapi nggak di ACC, itu berarti ada yang salah. Oke, jadi teman-teman harus detail ya untuk pengisian seperti ini. Kemudian lampirkan yang saya berikan, konten dan menu information hanya bisa di-download melalui laptop atau PC. Nanti ini dilampirkan. Terus juga jangan mengirimkan data dalam format RAR. Jadi jangan digabung ya, atau zip ya. Jadi teman-teman apa sih pas kirim kelengkapan itu satu-satu aja di uploadnya. Oke, di sini ada keterangan lagi. Perlu diketahui juga akan adanya revenue sharing sebesar 20%. Jadi revenue sharing itu dia bagi hasil tapi dari total semuanya. Misalkan harga martabak itu 50.000, ya dia 20%-nya dari 50.000. Jadi bukan profit sharing ya. Kalau profit sharing kan udah dipotong dari biaya produksi ya. Kalau profit sharingnya dari harga martabak 50.000, berarti kan markupnya biasanya 20.000. Kalau nggak 15.000. Kalau profit sharing 20% dari 20.000, itu teman-teman untung. Tapi karena ya Gojek juga pinter kan, jadi dia pakai revenue sharing dan dia dapat untung lebih banyak dari total transaksi. Terus harganya itu yang ada diisi di ini ya, di daftar menu, nanti saya jelaskan untuk ini. Oke, terus serta seluruh merchant yang partner dengan GoFood wajib untuk aktivasi aplikasi GoResto. Ini juga harus pakai aplikasi GoResto, nanti kirim harus menyiapkan HP dan juga smartphone ya, yang dipegang karyawan atau teman-teman. Kalau sekarang sih Gobis ya. Jadi ketika ada orderan bisa ada muncul di HP gitu. Jadi teman-teman bisa ya panasin loyangnya dulu, siapin adonannya dulu gitu kan. Ketika udah datang baru dituang. Jangan dituang dulu. Itu di tengah-tengah biasanya bisa berubah ya, entah berubah toppingnya, entah berubah bentuk martabaknya, atau bisa dibatalin. Ini kan sayang. Oke, kita selesaikan dulu tahapan ya, ini teman-teman harus ada siapin ya, foto juga semuanya, foto halaman depan itu foto-foto siapkan. Nah yang ini nih, mengisi form content information. Oke, content form informationnya seperti ini. Ini ada 3 sheet ya. Ini tampilan awal ya, informasi restoran dan daftar menu. Oke. Nah ini ya teman-teman bisa baca sendiri lah, di skip, dipahami yang benar-benar pengen buka usaha martabak dan mendaftarkannya ke GoFood. Ini adalah contoh dari fotonya, landscape-nya 2:1 ya, 2:1. Oke, di sini size-nya 500 KB, teman-teman harus ikutin 500 KB. Kalau lebih, kalau nggak ada kebijakan dari sana dan keringanan sih ya bisa nggak terproses ya. Diusahakan aja 500 KB lah. Terus ketentuannya hanya diperbolehkan foto makanan utuh, jadi bukan dengan human ya. Jadi jangan ada orangnya, jangan ada teman-teman lagi pegang martabak gitu ya. Tapi foto martabak aja. Nah biasanya foto makanannya dia lebih banyak kalau GoFood itu ya. Oke, nah jumlah minimalnya 5 foto martabak ya. Menu item foto yang teman-teman harus siapkan dan harus upload. Kayak gini nih, misalkan martabak coklat kacang keju, atau keju doang. Terus juga ada ya ketan, pisang. Temen harus siapin 5. Kalau GrabFood kan cuma 1 doang kan. Kalau GrabFood ya harus ribetin, harus bikin 5. Oke, ini mengenai foto di menu. Oke, kemudian informasi outlet ya, teman-teman isi. Terus kota lokasi outletnya di mana? Jakarta, Depok, Bekasi, atau Ambon, atau di mana? Terus jumlah outletnya ada berapa? 1 atau 2? Kemudian teman-teman isi nama restorannya, alamat lengkapnya di mana, selengkap-lengkapnya ya, karena ini dipakai untuk driver juga, dan informasi di aplikasi. Kotanya, koordinat di Google Maps, yang tadi itu teman-teman harus Google Maps yang udah ada di pendaftaran tadi diinget-inget ya. Di Grab dipakai, di Google Maps juga, di GoFood juga dipakai. Terus nomor telepon outlet. Kalau teman-teman punya karyawan, berarti HP yang ada di toko ya. Jangan dibawa-bawa karena itu bakal dihubungi oleh driver.
Oke, untuk pesanan ya, biasanya Gojek ini dia mangkal dulu nih, karena martabak itu kan bikinnya lama ya 10 menit misalkan, kalau nunggu 15 menit. Biasa Gojek kumpul dulu dia sama teman-teman yang lainnya, ntar udah mau mateng nih dia nelpon lagi, biasanya gitu. Jadi teman-teman emang nomornya harus ada di standby ya. Kemudian jam operasionalnya Senin sampai Minggu, gue isi semua, gue isi buka semua ya, 14.30 sampai 22.30. Tergantung teman-teman mau dari jam 3, jam 4 sampai jam 12 juga monggo. Terus menu details. Nah, menu detailnya adalah menu ini harap diisi dengan lengkap dan detail agar konsumen mengerti tentang produk yang dijual. Foto bisa dilampirkan di email. Jadi fotonya bisa di email, nggak harus semuanya. Setiap martabak ada. Bagusnya sih emang ada, tapi kalau misalkan emang nggak ada, next time teman-teman bisa upload. Misalkan ya kategori menunya martabak manis klasik ya, yang biasa lah, yang klasik yang dilipat kan. Terus yang modernnya misalkan ada topping Oreo, ada topping tiramisu, marshmallow ya, Cadbury, Skippy, Delphi, Nutella, KitKat, Ovaltine. Menu itemnya, deskripsi menunya. Kalau coklat besar gini aja, martabak topping coklat ukuran besar. Tapi kalau ekstra besar ukuran ekstra besar. Kemudian harga akhir. Harga akhirnya setelah PPN dan service charge, teman-teman patok berapa nih? Kalau di aplikasi, kalau gue sih disamain ya, di toko dengan di aplikasi. Cuman ada beberapa konsumen, ada beberapa penjual yang membedakan, misalnya bedain 2.000 sampai 5.000, karena nanti kan ada bagi hasil juga ya di sini. Kemudian produknya nih mengandung babi, yes atau no. Tinggal pilih. Sebisa mungkin sih di no ya, karena kan ada konsumen yang muslim yang ini juga yang makan. Terus juga harus pastikan yang benar-benar halal semuanya. Terus juga vegetarian apa bukan? Ya takutnya ada konsumen yang alergi vegetarian atau apa gitu kan, sebagai informasi. Terus pedas apa enggak? Kalau martabak manis martabak manis emang enggak. Martabak telur ada yang pedas. Terus juga dijual di jam tertentu, misalkan topping martabak coklat itu dia adanya jam tertentu, misalkan jam 6 sore sampai jam 9 malam. Teman-teman isi yes ya, waktunya kapan teman-teman isi, jam 6 sampai jam 9. Terus fotonya teman-teman ada apa enggak? Kalau ada tulis yes, nanti fotonya di email ya, dikasih keterangan aja. Ini teman-teman isi semua. Kalau udah diisi, nah berarti kan teman-teman udah menyelesaikan ini ya. Itu juga selesaikan yang ini semuanya. Kalau misalkan udah semua, nanti teman-teman tinggal kirim balik ke sini, ke alamat email ini. Kalau dulu sih Berlenia Yulianita ya, dia yang akun eksekutifnya, dia yang pegang. Tapi kalau untuk yang terbaru-baru kurang tahu ya. Sebisa mungkin teman-teman ya dikirimnya adalah di jam kerja ya. Nanti prosesnya 1 sampai 2 minggu. Setelah itu nanti bakal dikirimkan kontraknya oleh dari pihak GoFood. Ini juga ada nomor WhatsApp-nya, teman-teman catat. Tidak menerima WhatsApp call, hanya di hari dan jam kerja saja. Jam kerja jam 10 sampai jam 6 ya. Ya kalau startup emang dia jam kerjanya di siang deh, sore. Ini teman-teman kirim ke alamat email ini. Nanti kalau udah dikirim, nah dari Berlenia tadi dia ngirim kontrak kerjasamanya. Kalau udah semua prosesnya
screening sama dia dan di ACC ya. Nah, terima kasih atas ketertarikan Anda untuk bergabung menjadi bagian dari GoFood. Nah, ini dikirim lagi sama dia 26 Oktober ya. Waktu itu gue kirim di 18 ya, 18 Oktober. Terus kirim lagi dia 26 Oktober ya. Itu berarti beda 8 hari ya. Berarti seminggu setelah itu dikirim kontraknya. Nah, ini review dokumen ya. Jadi kontrak kerjasamanya. Oke, untuk kontrak kerjasamanya seperti ini ya. Ini biasalah ada MOU gitu. Perjanjiannya pasal berapa gitu. Teman-teman harus pahami juga. Gue langsung singkat aja. Nah, nanti teman-teman tanda tangan di sini. Waktu itu gue tanda tangannya lewat aplikasi ya. Jadi gue tanda tangan di HP gitu kan. Ada instruksi tanda tangannya di aplikasi. Jadi bukan di kertas terus di print ya kayak GrabFood. Kalau GrabFood kan ngeprint terus tanda tangan, scan. Kalau ini enggak. Kalau ini kita tanda tangan dulu. Nanti tanda tangannya dia ambil, dia tempel ke sini nih. Surat perjanjian ini dikirimkan ke kita. Ini perjanjian kerjasamanya. Oke, berarti kalau ada ini udah selesai. Nah, yang lampiran ini, yang GoResto ya. Ini penjelasannya nanti ya. Nanti gue jelasin karena ini sedikit berbeda ya. Ini tentang aplikasi di HP, ketika ada pesanan dia masuknya ke sini. Oke. Tadi tahapannya udah selesai ya. Ketika udah dapat kontrak kerjanya ya. Berarti udah bisa bekerja sama dan juga dari teman-teman udah muncul di aplikasi untuk daftar menunya, terus juga dari martabak teman-teman nanti teman-teman bisa update entah itu foto bannernya mau diganti. Foto banner itu kayak foto di Facebook itu kan ada ya, kayak thumbnail lah kalau di YouTube ya. Jadi tampilan awal di bannernya, nanti foto produk ada lagi. Itu juga bisa diupdate terus. Harga juga bisa diupdate lewat email. Oke. Nah, untuk proses cepat ya teman-teman bisa nanyain lewat WA ya. Tadi kan WA-nya ada. Teman-teman catat WA-nya, terus tanyakan kalau misalnya udah 1 minggu lewat, kalau nggak 2 minggu ya. Itu nggak diproses, diingatkan kembali. Dan untuk pengirimannya sebisa mungkin sih di jam-jam kerja ya, jam segini nih, biar lebih cepat diproses. Oke, tadi udah selesai semua untuk proses pendaftaran ya. Oke, tadi gue udah ngejelasin semua bagaimana tahapannya untuk bermitra dengan GoFood ya. Ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan teman-teman yang masih belajar cepat buka usaha, yang udah buka usaha langsung bisa didaftarkan dan langsung bisa bermitra dengan GoFood. Nanti setelah teman-teman udah di atas 1 tahun, kan udah banyak konsumen yang ini ya, yang mengenal usaha teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa memutuskan apakah ingin mengakhiri kontrak dengan GoFood atau ingin melanjutkannya. Itu teman-teman pilihannya ada di teman-teman. Oke, jadi saran saya sih buat yang awal-awal buka, yang belum banyak sekali konsumen mengenal, langsung daftarkan. Karena itu bisa meningkatkan omset penjualan teman-teman, dan yang terpenting adalah konsumen mengenal usaha teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Nanti bakal gue jawab dan gue jelasin seputar usaha martabak ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.